Lastri menatap gedung megah di depannya dengan tiang-tiang tinggi yang menjulang dan jendela-jendela besar yang memantulkan sinar matahari. Rumah itu terlihat seperti istana. Kota ini pasti penuh dengan harapan, gumamnya penuh semangat. Ia baru saja tiba dari kampung halamannya, meninggalkan segala yang dikenalnya, membawa impian untuk memperbaiki nasib di kampung. Ia sering mendengar cerita tentang orang-orang yang sukses di kota, dan kini ia ingin menjadi salah satu dari mereka. Langkahnya bergedar sedikit saat memasuki rumah keluarga Nia. Majikan yang akan menjadi tempatnya bekerja telah memberinya alamat dan janji untuk menjemputnya. "Selamat datang Lastri, kita senang kamu bisa bergabung," sambut Ibu Nia, majikan Lastri, dengan senyuman hangat. "Terima kasih Bu Nia, saya akan berusaha sebaik mungkin," jawab Lastri, merasa dihargai. Ibu Nia terlihat seperti sosok yang baik dan ramah, dengan mata yang selalu bersinar ceria. Lastri merasa tenang, seolah beban yang ia bawa dari kampung mulai sedikit terangkat. Hari-hari pertama di rumah itu berjalan lancar. Lastri mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga, memasak, membersihkan, dan merapikan barang-barang. Setiap kali ada waktu luang, ia berbincang dengan anak-anak Ibu Nia yang ceria. "Kak Lastri, mau main petak umpet?" tanya Rina, si bungsu, dengan mata berbinar. "Iya, ayo," jawab Lastri, senang melihat semangat anak-anak itu. Tak terasa senyum mereka menjadi obat penat di hati Lastri. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada saat-saat ketika ia merasa seolah sedang diawasi, meskipun tidak ada seorang pun di dekatnya. Suatu malam, saat ia menyapu, ia melihat bayangan cepat melintas di sudut matanya. "Hah, siapa itu?" Lastri bergumam. Jantungnya berdegup kencang. Ia memutar tubuhnya, tapi hanya ada dinding dan kesunyian yang mengisi ruangan. "Mungkin hanya imajinasiku," pikirnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, ketidaknyamanan itu terus menghantuinya. Setiap malam saat ia menyelesaikan pekerjaannya dan berbaring di tempat tidurnya yang sederhana, ia merasa ada sesuatu yang menggelitik di sudut pikiran. Suara angin berdesir di luar, kadang disertai dengan bunyi gemerisik yang membuat bulu kuduknya merinding. Suatu malam saat hujan mengguyur, Lastri merasa lebih gelisah. Suara hujan mengalun monoton, namun di tengah suara itu, ia mendengar sesuatu yang berbeda. Suara lembut, seolah ada yang memanggil namanya. "Lastri, Lastri." Suara itu mengalun lembut, membuatnya terjaga. "Siapa di sana?" Lastri berteriak, tetapi hanya gema suaranya yang menjawab. Ia bangkit dan menyalakan lampu, berusaha mengusir bayangan ketakutan yang mengintainya. Mungkin aku terlalu lelah," ujarnya pada diri sendiri. Ia pun berusaha tidur, berharap suara itu hanya imajinasi semata. Hari demi hari berlalu, dan Lastri berusaha untuk tetap positif. Keluarga Nia terus memperlakukan Lastri dengan baik, dan ia merasa bersyukur. Suatu sore ketika Ibu Nia memintanya untuk mengantarkan kue ke tetangga, Lastri mengambil kesempatan itu untuk melihat sekeliling lingkungan baru yang dijanjikan penuh harapan. "Lastri, kamu harus coba kue ini. Ini resep keluarga loh," kata Ibu Nia sambil tersenyum, menunjukkan kue coklat yang masih hangat. "Terima kasih Bu, saya pasti akan senang mengantarnya," jawab Lastri, merasa senang dapat membantu. Tetapi saat melangkah keluar, perasaan aneh kembali menyergapnya. Ia melihat bayangan samar di halaman belakang, bergerak cepat dan menghilang di balik pohon. Lastri mengernyit, memikirkan apakah ia hanya berhalusinasi. "Aku memang harus lebih fokus," bisiknya, menepis keraguan di benaknya. Saat kembali dari mengantarkan kue, Lastri berusaha untuk tidak memikirkan semua keanehan itu. Namun saat malam tiba, perasaan itu kembali menghantuinya. Malam itu, ketika semua orang di rumah telah terlelap, Lastri merasakan hawa dingin menyelinap ke dalam ruangan. Ia menggigil, menarik selimutnya hingga menutupi dagu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar lagi. "Lastri." Suara itu melengking lembut, tetapi Lastri merasa nyaris tak bernyawa.
Tolong, jangan!" teriaknya, mendorong selimutnya dan melompat dari tempat tidur. Ia membuka pintu kamar dan keluar ke lorong yang gelap. "Siapa di situ?" Lastri berusaha tegar, tetapi suaranya bergetar. Semua lampu di rumah sudah mati. Hanya cahaya bulan yang menerangi sekelilingnya. Ia meraba dinding untuk mencari saklar lampu. Namun tangannya menggigil, seolah ada yang mencegahnya untuk menyalakannya. Di saat itulah, ia melihat sesuatu bergerak di ujung lorong. "Aku tidak berani mendekat," pikirnya. Namun kakinya seolah tak mau patuh. Perlahan, ia melangkah maju, merasakan detak jantungnya semakin kencang. Di ujung lorong, ada bayangan yang tak jelas. "Lastri!" Suara itu terdengar lebih dekat, lebih nyata. Akhirnya Lastri menyalakan lampu di tangan, dan bayangan itu pun menghilang. "Cuma bayangan," ujarnya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hati yang berdebar. Namun rasa ketakutan itu tetap tertinggal di sudut pikirannya. Sejak malam itu, Lastri semakin curiga akan keanehan yang terjadi di rumah itu. Setiap kali ia bekerja, pandangannya tak bisa lepas dari sudut-sudut ruangan. Kadang ia mendengar suara langkah kaki, meskipun semua orang tampaknya sudah tidur. Suatu malam, ketika ia sedang menyetrika pakaian, ia mendengar suara dari ruang tamu. "Ada siapa ya?" tanyanya, melirik ke arah sumber suara. Pasti hanya televisi yang masih menyala. Ia berusaha meyakinkan diri, namun bayangan yang dilihatnya kembali menghantuinya. Semakin lama, Lastri merasa terjebak dalam dunia yang tidak sepenuhnya ia kenali. Suara, bau, dan bayangan menghilang dan muncul seolah menari di sekelilingnya. Kecemasan tumbuh dalam hatinya, dan ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar keanehan biasa. Apakah ini hanya bagian dari hidup di kota? Tanyanya dalam hati. Atau ada sesuatu yang lebih kelam yang sedang menantiku? Lastri terdiam sejenak, merenungkan kehidupannya yang baru dimulai. Keluarganya yang baik, pekerjaan yang menjanjikan. Tetapi semua itu kini terancam oleh bayangan-bayangan misterius yang tak ingin pergi. Dalam benaknya ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Namun harapannya akan kehidupan yang lebih baik di kota mulai pudar. Malam demi malam, suara-suara aneh menggema di dalam rumah. Lastri sering terbangun di tengah malam hanya untuk mendengar bisikan lembut yang seolah-olah memanggil namanya. Suara itu datang dan pergi. Terkadang terdengar jelas, kadang samar-samar, seolah hanya angin yang berbisik. "Lastri!" Ia berusaha menepis rasa takut yang menyusup ke dalam hatinya, tetapi jantungnya berdegup kencang. Suatu siang saat istirahat, Lastri duduk bersama Tika di dapur. "Lastri, ada yang aneh di sini ya?" tanya Tika menatap Lastri dengan serius. Lastri menggelengkan kepala, berusaha untuk terdengar tenang. "Entahlah Tika, tadi malam aku dengar suara aneh," jawabnya, mencoba mengabaikan ketakutan yang merayap. Tika tertawa, tetapi suaranya terdengar canggung. "Jangan-jangan kamu mulai merasakan sihir," candanya, meski Lastri tahu bahwa di balik candaan itu ada sedikit kebenaran. Lastri hanya tersenyum, tetapi dalam hati ia merinding. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, suara-suara aneh, bayangan-bayangan yang melintas, dan perasaan terawasi yang terus-menerus. Ketika mereka melanjutkan pekerjaan, Lastri merasa bau aneh tiba-tiba menyeruak dari sudut dapur. Tika, kamu mencium bau itu?" tanya Lastri, mengernyitkan dahi. "Bau apa?" Tika menjawab, wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Bau busuk, seperti sesuatu yang membusuk, aneh sekali," jelas Lastri, mencium udara sekelilingnya. Tika menggelengkan kepala. "Enggak ada bau apa-apa di sini, Lastri. Mungkin kamu kelelahan." Lastri merasa mual, tetapi ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia ketakutan. "Mungkin," ujarnya pelan. Tetapi pikirannya kembali melayang kepada suara dan bau aneh itu. Kenapa bisa ada bau ini di rumah yang seharusnya bersih? Malam-malam berikutnya terasa semakin mengerikan. Suara bisikan seolah semakin intens.
Suara itu menembus kegelapan, dan meskipun ia berusaha untuk tidak mendengarnya, suaranya terus bergaung dalam pikirannya. Di pagi hari, Lastri menceritakan semua ini kepada Tika. "Kamu pasti udah gila, Lastri," Tika tertawa. Tetapi ada nada khawatir dalam suaranya. "Mungkin kamu perlu istirahat lebih banyak." "Ya, mungkin kamu benar. Tapi aku juga tidak bisa tidur nyenyak," jawab Lastri, menyandarkan kepalanya di tangan. Tika mengalihkan perhatian. "Bagaimana kalau kita pergi ke taman setelah kerja? Udara segar pasti bisa membantumu," usulnya. "Baiklah Tika, kita coba," jawab Lastri, berharap kegiatan itu bisa membantunya melupakan semua ketakutan itu. Setelah bekerja, mereka pergi ke taman. Lastri merasa segar saat merasakan angin sejuk di wajahnya. Namun bayangan ketakutan tetap menghantuinya. "Kenapa aku merasa tidak nyaman di rumah itu?" pikirnya. Di tengah perjalanan pulang, mereka melihat seorang nenek tua duduk di bangku taman. "Neng, ada apa? Kenapa wajahmu murung?" tanya nenek itu, menatap Lastri dengan matanya yang tajam. "Enggak ada apa-apa nenek, hanya sedikit lelah," jawab Lastri tersenyum, meskipun hatinya bergetar. Nenek itu tersenyum penuh arti. "Hati-hati ya Neng, kota ini penuh dengan kejutan, baik yang indah maupun yang menakutkan." Lastri tertegun sejenak. "Apa maksud nenek?" "Nanti kamu akan mengerti," jawab nenek itu sambil tertawa kecil, seolah memiliki rahasia besar yang hanya dia ketahui. Sepanjang jalan pulang, Lastri teringat kata-kata nenek itu. "Kejutan? Apakah dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu?" pikirnya. Kecemasan kembali menyergapnya saat ia memasuki rumah. Malam itu saat ia mencoba tidur, kembali suara itu terdengar. Kali ini lebih jelas. "Lastri, apa yang kau inginkan?" Lastri berteriak, jari-jarinya menggenggam selimut. "Cukup, aku tidak mau lagi." Tapi suara itu terus berbisik. Akhirnya rasa takutnya memuncak. Ia keluar dari kamar dan berjalan pelan menuju sumber suara. Kakinya bergetar, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk melangkah maju. Di ruang tamu, lampu redup. Dengan jantung berdebar, ia menghampiri sofa. Ketika ia menghidupkan lampu, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, bau busuk yang dikenal itu semakin kuat. Dari mana bau ini berasal? Lastri berbisik, tertegun dengan suasana yang semakin mencekam. Tiba-tiba, Tika muncul di belakangnya. "Lastri, kenapa kamu di sini? Aku khawatir." Lastri terkejut. "Tika, aku mendengar suara itu dan bau ini lagi." Suaranya memudar saat ia berusaha menjelaskan. "Ayo kita cari tahu bersama." Tika meraih tangan Lastri, dan keduanya berusaha menelusuri sumber bau yang menyengat. Setelah mencari di beberapa sudut, mereka menemukan pintu kecil yang jarang terbuka di belakang lemari. "Coba kita buka ini," ajak Tika bersemangat. Lastri ragu, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Mereka membuka pintu itu dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka, aroma busuk yang menyengat semakin kuat. Bau apa ini?" Tika menutup hidungnya. Lastri melihat ke dalam, dan dengan cepat ia menyalakan senter ponselnya. Di dalamnya terdapat tumpukan barang-barang lama. Beberapa di antaranya tampak berjamur dan kotor. Namun, di antara tumpukan itu, ada sesuatu yang berkilau. "Lihat!" seru Lastri, menunjuk ke arah benda yang bersinar. "Apa itu?" Mereka mendekat dan menemukan sebuah kalung tua, tampak mewah tetapi kotor. "Aneh, kenapa ada di sini?" Lastri bertanya, mengambil kalung itu dan mengusapnya perlahan. "Jangan-jangan ini milik pemilik rumah sebelumnya?" kata Tika, tampak penasaran. Ketika Lastri mengangkat kalung itu, tiba-tiba suara bisikan itu kembali, lebih keras dan jelas. Lastri. Kali ini, Lastri merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. "Tika, kita harus pergi dari sini," teriaknya panik. Tika mengangguk cepat, dan mereka berlari keluar dari ruangan itu, menutup pintu kecil di belakang mereka. Setelah kembali ke kamar, Lastri tidak bisa tidur. Ingatan akan kalung itu dan suara yang terus memanggil namanya terus menghantui pikirannya.
Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Ia berpikir mencengkeram selimutnya. Malam itu, Lastri terjebak dalam ketakutan dan rasa ingin tahu. Bayangan dan suara aneh masih menghantui pikirannya, membawanya ke jalan yang tak terduga di kota ini. Apakah semua ini ada hubungannya dengan kalung tua yang ditemukan? Dengan pikiran yang terus berputar, Lastri menutup mata dan berharap bahwa esok harinya semua ini akan terasa lebih jelas. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa misteri yang mengelilinginya baru saja dimulai. Suatu malam, Lastri sedang mengepel lantai di ruang tamu, berusaha membuat rumah majikannya bersih dan rapi. Lampu redup menciptakan bayangan panjang di sudut-sudut ruangan. Ia menekankan mop ke lantai, merasa sudah semakin terbiasa dengan pekerjaan ini. Meski keanehan di rumah itu tak kunjung berhenti menghantuinya. Tiba-tiba tanpa diduga, kakinya terpleset. "Aduh!" teriaknya saat tubuhnya jatuh. Merasakan sakit yang tajam di kakinya. Semua perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang terpendam mengalir dalam sekejap. Ia terjatuh dengan luka lebam di lutut dan pergelangan kakinya. "Lastri, kamu kenapa?" Ibu Nia segera datang berlari, wajahnya penuh kekhawatiran. "Enggak apa-apa, Bu, hanya terpleset," jawab Lastri. Berusaha tersenyum meskipun sakit yang dirasakannya semakin membuatnya tertegun. Ibu Nia meneliti kakinya yang bengkak. "Kamu harus istirahat. Mari kita kompres, jangan berusaha terlalu keras ya." Lastri hanya mengangguk, namun perasaannya tidak tenang. Malam itu, meskipun Ibu Nia sudah memberikan obat dan kompres dingin, Lastri tak bisa tidur. Rasa sakit di kakinya semakin mengganggu. Ia berusaha menutup mata, tetapi bayangan yang menghantuinya kembali muncul. Suara bisikan lembut yang telah mengikutinya beberapa waktu terakhir kian nyata. Akhirnya Lastri terbangun dengan demam tinggi. Ia merasakan panas yang menyengat di seluruh tubuh. Saat Ibu Nia memasuki kamarnya keesokan harinya, ia segera memeriksa keadaan Lastri. "Lastri, kamu demam. Kita harus segera membawamu ke dokter ya," kata Ibu Nia khawatir. "Enggak, Bu, saya masih bisa bekerja. Ini hanya demam biasa kok." Lastri mencoba meyakinkan, tetapi suaranya tak meyakinkan. "Jangan bercanda, Lastri. Kesehatanmu lebih penting. Ayo kita pergi." Ibu Nia berkata tegas, dan Lastri pun terpaksa mengangguk. Di rumah sakit, Lastri terbaring di ranjang, merasa lemah dan pusing. "Kamu harus banyak istirahat," ujar dokter, menyarankan agar Lastri mendapatkan perawatan yang baik. "Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut." Selama di rumah sakit, Lastri sering terbangun terengah-engah, merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekelilingnya. Suara bisikan kembali terdengar. "Lastri, apa yang kamu inginkan?" Lastri tak tahan, berteriak, tetapi hanya ada kesunyian yang menjawab. Setiap kali ia membuka mata, ia merasakan tatapan yang tajam, seolah ada yang memperhatikannya dari kegelapan. Dalam kondisi lemah, Lastri merasa seolah jiwanya terjebak di antara dunia nyata dan dunia lain. Setelah beberapa hari dirawat, dokter mengizinkannya pulang. "Kamu harus istirahat total dulu, jangan terlalu banyak pikiran," kata dokter. Sesampainya di rumah, Lastri merasa cemas. Rasa takut akan suara yang terus mengikutinya semakin kuat. Ia mencoba untuk berbicara kepada Ibu Nia. "Bu, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini," ungkapnya. Bu Nia menatapnya dengan cemas. "Lastri, kami sudah sangat menghargai kerja kerasmu. Jika ada yang mengganggumu, beritahu kami. Kami tidak ingin kamu merasa tidak nyaman di sini." "Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hanya ada suara dan bau yang aneh. Kadang-kadang saya merasa seolah ada yang mengawasi saja, Bu," jelas Lastri, berusaha menjelaskan perasaannya. Ibu Nia menghela nafas. "Mungkin kamu terlalu capek, Lastri. Cobalah untuk tidur lebih nyenyak. Kami akan menjaga semuanya." Malam itu Lastri kembali ke kamarnya, berusaha tidur dengan memejamkan matanya. Namun suara bisikan itu tidak pernah berhenti. Setiap kali ia terbangun, ia melihat bayangan di sudut ruangan, mengintai dari balik kegelapan. "Siapa kamu? Kenapa terus mengikutiku?" Lastri bertanya pada bayangan yang tak terlihat. Pagi berikutnya Lastri bangkit dari tempat tidur dengan rasa lelah dan nyeri di seluruh tubuh.
ia merasa demamnya kembali muncul, dan semua yang terjadi semakin menyiksanya. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat kalung tua yang ia temukan di belakang lemari. Benda itu berkilau dalam cahaya pagi, mengingatkannya pada kejadian misterius yang pernah ia alami. Apakah ini semua ada hubungannya dengan kalung itu? Pikirnya. Ia merasa ada sesuatu yang menarik perhatian, seolah kalung itu memiliki kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali Lastri mendekati kalung itu, bisikan bersuara kembali. "Lastri." Suara itu semakin keras. Ia tidak bisa mengabaikannya lagi. "Aku harus mencari tahu," tekadnya dalam hati. Meskipun rasa takut menyelimuti, Lastri mulai mencari informasi tentang kalung itu. Ia meneliti berbagai sumber, berharap menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan semua keanehan yang terjadi. Namun di tengah pencariannya, ia merasakan kembali bau busuk yang mengganggu, seolah mengingatkan akan bahaya yang mengintainya. Suatu malam saat ia berusaha mencari tahu lebih banyak, suara bisikan itu kembali terdengar. "Datanglah kepadaku, Lastri." Lastri merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. "Haruskah aku pergi ke sumber suara itu?" tanyanya dalam hati. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk mengikuti suara itu. Ia berjalan menyusuri lorong yang gelap. Dengan hanya lampu kecil di tangannya, suara itu memanggilnya semakin dekat, dan bau busuk semakin menyengat. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Saat ia tiba di ruang tamu, suasana tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan berani Lastri melangkah ke suara itu, menuju ke ruang kecil yang tertutup. "Siapa di sini?" ia berteriak, suaranya bergema di ruangan sepi. Tiba-tiba pintu kecil di belakang lemari terbuka sendiri, dan Lastri terkejut. Suara itu kini menjadi jelas. "Lastri, bantu aku." Lastri merinding. Ia merasa ada sesuatu yang sangat mengerikan menunggu di dalam kegelapan. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriaknya. Suaranya bergetar, namun tidak ada jawaban. Ia melangkah maju, menggenggam lampu ponsel dengan erat. Di dalam kegelapan, ia melihat sesuatu bergerak cepat. Tetapi saat ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa di sana. "Ini gila," Lastri berbisik, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Kalung itu, suara itu kembali." "Ambil kalung itu, dan aku akan bebas, Lastri." "Bebas dari apa?" Lastri bertanya. Tetapi tidak ada jawaban. Semua ini membuatnya semakin bingung dan ketakutan. Di saat yang sama, ia mendengar suara tangisan samar, dan rasa iba mulai muncul. Apa yang terjadi? "Kenapa kau terjebak di sini?" Lastri berusaha mencari tahu, tetapi suaranya hanya memantul di dinding ruangan yang sunyi. Dari kejauhan, Lastri melihat bayangan samar muncul lagi, dan seolah merentangkan tangan. "Lastri, tolong." Ketakutan memuncak di dada Lastri. "Aku tidak bisa membantu jika kamu tidak memberitahu aku. Siapa kamu?" teriaknya. Suaranya menggema dalam kegelapan. Tiba-tiba ruangan terasa dingin, dan bau busuk semakin menyengat. Lastri terpaksa mundur, merasa terjebak antara keinginan untuk membantu dan ketakutan yang mengintainya. "Aku harus pergi," teriaknya, dan ia berbalik untuk lari, menutup pintu kecil di belakangnya dengan kasar. Setelah beberapa hari, Lastri merasa semakin lemah. Ibu Nia yang sangat peduli akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Lastri pulang kampung. "Kamu butuh istirahat, Lastri. Kami akan menunggu kamu kembali," ucapnya lembut, menepuk punggung Lastri dengan kasih sayang. Lastri mengangguk, meskipun hatinya berdebar. Ia merindukan kampung halamannya, tetapi juga takut akan apa yang mungkin terjadi jika ia kembali. Di dalam mobil, perjalanan terasa panjang dan melelahkan. Setiap jengkal jalan yang dilalui mengingatkannya pada kenangan indah di kampung, tetapi juga pada rasa ketakutan yang mengikutinya. Sesampainya di rumah, suasana hangat keluarga menyambutnya. Ibu Lastri dengan wajah penuh khawatir segera menghampiri putrinya. "Lastri, kamu kenapa? Kenapa teriak-teriak?" tanya ibunya, mengusap dahi Lastri yang masih basah oleh keringat. Ada yang di sini, Bu. Aku takut." Lastri terisak. Matanya yang lelah memandang penuh cemas. Ia tidak ingin nakut-nakuti ibunya, tetapi semua yang dialaminya
membuatnya tak bisa tenang. Ibunya Lastri menggenggam tangan putrinya. "Shh, tenang nak, ini hanya perasaanmu. Kamu baru saja sakit," ucapnya menenangkan, meski tampak khawatir. Hari-hari di kampung seharusnya menjadi waktu untuk istirahat. Tetapi setiap malam, Lastri terbangun dengan teriakan ketakutan, meringkuk di bawah selimut. Suara-suara bisikan yang sama terus menghantuinya, dan bayangan gelap seolah selalu menunggu di balik matanya. Suatu malam, saat suasana di luar sunyi, Pak Ahmad, saudara Lastri, datang berkunjung. "Lastri, apa kabarnya, Nduk? Ibu bilang kamu baru pulang dari kota." Tanyanya duduk di samping Lastri. "Iya Pak, tapi saya merasa tidak enak badan," jawab Lastri mencoba menjelaskan. Pak Ahmad menatapnya dengan serius. "Saya mendengar dari ibumu, kamu sering terbangun ketakutan. Ada apa sebenarnya, Nduk?" Lastri menghela nafas dalam-dalam, merasakan ketegangan di dadanya. "Ada yang aneh Pak D, di rumah majikan saya. Saya sering mendengar suara dan melihat bayangan. Setelah jatuh, semuanya jadi semakin buruk," ungkapnya suaranya bergetar. Pak Ahmad terdiam sejenak, lalu berkata, "Sebaiknya kita panggil orang pintar. Mungkin dia bisa membantu kamu, Nduk." Lastri terkejut. "Orang pintar? Apa benar itu bisa membantu?" tanyanya, mencemaskan apa yang mungkin dilakukan orang pintar itu. "Ya, terkadang kita perlu bantuan dari orang yang lebih paham tentang hal-hal gaib," jawab Pak Ahmad. "Saya akan pergi mencari. Tunggu di sini." Setelah Pak Ahmad pergi, Lastri merasa cemas. Apakah ini langkah yang benar? Ia tidak percaya pada hal-hal mistis, tetapi keanehan yang ia alami membuatnya ragu. Saat malam tiba, ketakutan kembali menyergapnya. Ketika tiba saatnya, orang pintar itu datang ke rumah Lastri, seorang wanita parubaya dengan mata tajam dan aura yang kuat. "Anak muda, saya sudah mendengar tentang keadaanmu," katanya, langsung menatap Lastri. "Benar Bu, saya merasa ada sesuatu yang mengikuti saya Bu," jawab Lastri dengan suara bergetar. "Baiklah, mari kita lihat," ucap wanita itu sambil mengeluarkan beberapa alat dari tasnya. Dia mulai melakukan ritual, membakar dupa dan mengucapkan mantra-mantra yang tidak dapat dipahami Lastri. Lastri merasa tegang. Apakah ini akan berhasil? Pikirnya. Dalam benaknya ia merasakan gelombang ketakutan yang mendalam, seolah bayangan itu masih mengawasinya. Tiba-tiba wanita itu terdiam dan membuka matanya lebar-lebar. "Ada sesuatu di dalam dirimu, nak. Sesuatu yang tidak ingin pergi," katanya dengan nada serius. "Ia terikat pada kalung yang kau temukan." Lastri terkejut. "Kalung? Apa maksudnya, Bu?" "Kalung itu adalah simbol ikatan. Mereka yang terikat di dalamnya tidak bisa lepas tanpa bantuan. Jelasnya, kamu harus mengambilnya dan menghadapinya, nak." Air mata mulai menggenang dari mata Lastri. "Tapi aku takut, Bu," teriaknya, mengingat semua yang telah terjadi. "Kalau kamu tidak berani menghadapi, ia akan terus mengikutimu," kata wanita itu tegas. "Kau harus mengambil kembali kekuatanmu." Dengan pikiran yang berputar, Lastri mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi apapun yang ada di belakang semua ini. "Baiklah Bu, saya akan melakukannya," ucapnya berusaha menampilkan keberanian, meski ketakutan tetap menggelayuti. Setelah ritual selesai, wanita itu menyiapkan segalanya untuk memulai pencarian. "Kamu harus kembali ke tempat itu. Kalung itu ada di rumah majikanmu," katanya. "Ketika kamu menemukan kalung itu, bawa ke sini. Kita akan mengusir apapun yang terikat padanya." Lastri merasa seolah hatinya terbelah. Di satu sisi, ada rasa ingin tahu untuk menyelidiki lebih dalam. Di sisi lain, ada ketakutan yang menggerogoti. "Apakah aku benar-benar bisa melakukannya?" pikirnya. Setelah beberapa hari istirahat, Lastri merasa sedikit lebih baik. Tetapi bayangan dan suara itu terus menghantuinya. Ia tahu, dalam waktu dekat, ia harus kembali ke kota dan menghadapi semua ketakutannya. Ketika malam tiba, Lastri berdoa agar ia mendapatkan keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di depan. "Ya Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menghadapi ini," bisiknya. Suara-suara dan bau-bau aneh mulai terasa seperti bayangan yang mengintai, menunggu saatnya untuk menjadikannya sebagai tumbal. Di dalam hatinya, Lastri bertekad untuk melawan apapun yang ada di balik bayangan itu. Ia akan kembali ke kota dan mengungkapkan kebenaran tentang kalung dan semua yang terjadi.
Aku tidak akan membiarkan ketakutan menguasai hidupku, ujarnya, bertekad untuk mengakhiri semua ini. Keesokan harinya, Lastri siap untuk kembali ke kota. Dengan tekad baru dan semangat yang menggebu, ia melangkah menuju perjalanan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, suasana di rumah Lastri terasa tegang. Orang pintar yang sebelumnya datang kini kembali dengan ritual yang lebih mendalam. Lastri duduk di lantai, dikelilingi oleh berbagai benda mistis, dupa, biji-bijian, dan rempah-rempah yang mengeluarkan aroma tajam. Ia merasakan ketakutan menyelimutinya, tetapi juga ada secercah harapan. Setelah ia kembali ke kota dan kembali lagi ke kampungnya, dia mendapatkan suatu gangguan. Dia terkena pengaruh jahatnya, ujar wanita itu sambil melipat tangan dan memejamkan mata. Ternyata majikannya terlibat pesugihan. Lastri tertegun mendengar pernyataan itu. Jadi semua itu tentang pesugihan? Tanyanya. Suaranya nyaris bergetar. Iya, mereka sedang mencari tumbal, jawab orang pintar itu tegas. Ternyata kamu adalah salah satu yang mereka incar, nak. Hati Lastri berdegup kencang. Semua yang terjadi selama ini terasa begitu mengerikan. Ingatannya melayang kembali ke saat-saat aneh di rumah majikannya. Bayangan yang mengintainya. Suara bisikannya membuatnya terbangun di malam hari, dan bau busuk yang tidak pernah bisa ia identifikasi. Jadi aku harus bagaimana, Bu? Tanya Lastri merasa putus asa. Kita akan melakukan pengobatan untuk mengusir pengaruh jahat itu. Kamu harus berani menghadapi semua yang ada di dalam dirimu, jawab orang pintar itu, memandang Lastri dengan tatapan penuh keyakinan. Setelah beberapa saat, ritual dimulai. Wanita itu mulai mengucapkan doa. Lastri merasakan energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Ia mencoba memejamkan mata dan berserah. Saat doa semakin kencang, ia merasakan semacam tarikan di dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Lastri, sebut nama Tuhanmu dan ingat semua yang baik, suara orang pintar itu menggema. Lastri mengikutinya. Ya Tuhan, lindungi aku dari segala keburukan, ucapnya dalam hati. Dan dalam sekejap ia merasakan tekanan yang luar biasa, seolah ada beban berat yang diangkat dari dadanya. Ia berteriak, "Tolong, apa yang kau inginkan dariku?" Tiba-tiba seberkas cahaya terang muncul mengelilinginya. Bayangan gelap mulai menghilang, dan Lastri merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Setelah beberapa saat, tubuhnya terasa ringan, dan suara-suara aneh itu mulai mereda. Pengobatan berhasil, ujar orang pintar itu membuka matanya yang sebenarnya terpejam. Tetapi ingat, kamu harus tetap waspada. Pengaruh ini tidak akan mudah pergi. Bertobatlah dan tetap di jalan Tuhan yang sebenar-benarnya. Lastri mengangguk, tetapi hatinya merasa tenang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ketika orang pintar itu selesai melakukan pengobatan, ia memberi Lastri beberapa nasihat. Jangan pernah kembali ke tempat yang berbahaya. Jaga dirimu, perbaiki dirimu, dan jangan biarkan kegelapan menguasai hidupmu. Setelah sesi ruqyah atau pengobatan itu selesai, Lastri merasa lebih baik. Walau tidak sepenuhnya pulih, semangatnya kembali muncul. Ia berterima kasih kepada orang pintar yang telah membantunya. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa bantuan Ibu. Di kampung, Lastri merasakan udara segar dan hangatnya pelukan keluarganya. Ia menceritakan semua yang terjadi kepada ibu dan Pak Ahmad. Keluarganya mendengarkan dengan seksama, penuh empati dan rasa khawatir. Jadi mereka benar-benar mencari tumbal? Tanya ibunya Lastri terkejut. Iya, Bu. Ternyata mereka terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Aku hampir menjadi korban mereka, ungkap Lastri dengan suara bergetar. Keluarganya saling berpandangan, merasakan betapa berbahayanya situasi itu. Alhamdulillah kamu selamat, nak. Jangan sekali-kali kembali ke kota itu lagi ya, tegas ibu Lastri. Hari-hari berikutnya di kampung terasa damai, tetapi bayangan-bayangan dari kota masih membayangi pikirannya. Lastri memutuskan untuk tidak kembali ke kota, meskipun hatinya merindukan pekerjaan dan kehidupan yang semula tampak cerah. Lebih baik hidup sederhana di sini daripada terjebak dalam kegelapan, pikirnya. Lastri mulai menata hidupnya kembali. Ia membantu ibunya di kebun, berpartisipasi dalam kegiatan desa, dan bertemu dengan teman-temannya. Meski hidupnya tidak glamor, ia menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Suatu sore, saat duduk di depan rumah, Pak Ahmad datang mengunjunginya. Lastri, bagaimana kabarmu sekarang? Tanyanya, senyum ramah menghiasi wajahnya. Baik Pak D, saya mulai merasa lebih baik, jawab Lastri, berusaha tersenyum meski bayangan dari kota masih menghantui pikirannya.
Saya senang mendengarnya. Ingat, jangan pernah ragu untuk berbagi jika kamu merasa tertekan, ya? Ujar Pak Ahmad, menepuk bahu Lastri. Keluarga selalu ada untukmu, Nduk. Kehangatan keluarga dan dukungan dari orang-orang terdekatnya membuat Lastri merasa lebih kuat. Dia mulai berfokus pada masa depannya, berusaha melupakan pengalaman buruk yang telah terjadi. Setiap malam, saat ia menutup mata, ia berdoa agar semua pengaruh jahat itu pergi selamanya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Lastri mulai merasakan kembali ketenangan dalam hidupnya. Dengan dukungan keluarganya, ia menghabiskan waktu berkebun, membantu tetangga. Namun satu sore saat sedang bersantai di teras, Lastri kedatangan tamu yang membawa kabar tak terduga. Lastri, aku baru saja mendengar dari satpam yang bertugas di rumah majikanmu. Apa kabar mereka? Tanya Lastri merasakan sedikit ketegangan di dadanya. Rumah itu terbakar, semua harta benda mereka musnah, dan usaha mereka bangkrut. Lastri tertegun mendengar berita itu. Kasihan mereka, tapi saya bersyukur bisa keluar dari sana. Ujarnya mencoba menyusun perasaannya dalam hatinya. Dalam hatinya ada rasa campur aduk antara empati dan syukur. Memang kadang keajaiban datang dengan cara yang tak terduga. Lastri mengangguk. Kamu harus ingat, hidup ini penuh dengan misteri. Apa yang tampak buruk bisa jadi adalah pembebasan, Duk. Masih merasa bingung, Lastri di satu sisi ia merasa kasihan kepada keluarga majikannya yang selama ini memperlakukannya dengan baik. Namun di sisi lain, ia juga merasakan bahwa kabar ini adalah pengingat akan keputusan yang telah ia ambil untuk meninggalkan tempat yang penuh dengan kegelapan itu. Apakah kamu merasa menyesal, Duk? Tanya Pak Ahmad menatap Lastri dengan cermat. Tidak, Pak De, saya tidak menyesal, jawab Lastri dengan tegas. Meskipun saya merasa sedih untuk mereka, saya tahu bahwa saya mengambil keputusan yang benar. Hidup saya lebih berharga daripada semua harta di dunia. Senyum lebar muncul di wajah Pak Ahmad. Itulah semangat yang harus kamu miliki, Duk. Ingatlah, setiap pengalaman membawa kita ke arah yang lebih baik, meski kadang kita tidak bisa melihatnya saat itu. Keesokan harinya Lastri mendapatkan kabar lebih lanjut tentang kebakaran itu. Ia mendengar bahwa keluarga majikannya tidak mengalami cedera, tetapi semua usaha dan impian mereka hancur seketika. Banyak orang yang sebelumnya mengandalkan pekerjaan dari usaha tersebut, kini juga kehilangan sumber penghidupan mereka. Hanya seminggu lalu, mereka baru saja merayakan keberhasilan di acara yang mereka selenggarakan. Cerita Ibu Lastri saat Lastri menceritakan kabar yang ia dengar. Itu menunjukkan betapa cepatnya hidup ini berubah, Bu. Kita tidak bisa berpuas diri dengan apa yang kita miliki sekarang, jawab Lastri merasakan kedalaman makna dari situasi tersebut. Hidup seringkali menghadirkan tantangan yang tak terduga. Namun di balik setiap kesulitan, selalu ada pelajaran berharga yang dapat membuat kita lebih kuat. Lastri menunjukkan bahwa meskipun mengalami situasi yang menakutkan, kita dapat bangkit dan menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Meskipun Lastri mengalami kesulitan di tempat kerja, ia tetap merasa empati terhadap majikannya ketika mendengar kabar buruk. Ini mengajarkan kita bahwa memiliki hati yang baik, yang bersih, polos, dan peduli terhadap orang lain, meskipun kita pernah disakiti, adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan dalam kehidupan ini. Kisah ini selesai, semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.